Kirka Albright's a bitch. You think that's because her family changed their... For the record, she may look like a 34C, but she's getting all kinds of help from our friends at Victoria Falls Advertising. The truth is, she has a nice face. I need to do something to take my mind off her. Easy enough, except I need an idea. I'm a little intoxicated, I'm not gonna lie. So what if it's not even 10 p.m. and it's a Tuesday night? The Kirkland Facebook is open on my desktop, and some of these people have pretty horrendous Facebook pics. Oh no. Billy Olson's sitting here and had the idea of putting some of the pictures next to pictures of farm animals and have people vote on who's hotter. Good call, Mr. Olson. Yeah, it's on. I'm not going to do the farm animals, but I like the idea of comparing two people together. It gives the whole thing a very turn feel, since people's ratings of the pictures will be more implicit than, say, choosing a number to represent each person's hotness like they do on hotornot.com. The first thing we're going to need is a lot of pictures. Unfortunately, Harvard doesn't keep a public centralized Facebook, so I'm going to have to get all the images from the individual houses that people are in. Let the hacking begin. First up is Kirkland. They keep everything open and allow indexes in their Apache configuration, so a little wget magic is all that's necessary to download the entire Kirkland Facebook. It's stuff. Next is Elliot. They're also open, but with no indexes on Apache. I can run an empty search and it returns all the images in the database in a single page. And I can save the page and Mozilla will save all the images for me. Excellent. Moving right along. Excuse me, everybody. You were at one of the most exclusive clubs, not just in Harvard, but in the world. And I want to welcome you all to Phoenix Club's first party of the fall semester. Lowell has some security. They require a username password combo, and I'm going to go ahead and say they don't have access to the main FAS user database, so they have no way of detecting an intrusion. Adams has no security, but limits the number of results to 20 a page. All I need to do is break out the same script I used on Lowell, and we're set. Quincy has no online Facebook. What a sham. Nothing I can do about that. Dunster is intense. Not only is there no public directory, but there's no directory at all. You have to do searches, and if your search returns more than 20 matches, nothing gets returned. And once you do get results, they don't link directly to the images. They link to a PHP that redirects or something. Weird. This may be difficult. I'll come back later. Hey, Sharky-san. What? Right, boy. Beautiful fish. Blizzard is a little better. They still make you search, but you can do an empty search and get links to pages with every student's picture. It's slightly obnoxious that they only let you view one picture at a time, and there's no way I'm going to go to 500 pages to download pics one at a time, so it's definitely necessary to break out Emacs and modify that process. Done. Oke, rekan-rekan, Social Network, sebuah film yang dirilis pada tahun 2010, adalah salah satu film yang mengangkat tema aktivisme hacking, dan bahkan Mark itu hampir dikeluarkan oleh sekolah karena aktivismenya yang dipandang sebagai mencuri data kampus. Nah, sekarang kita hidup di dalam dunia cyber. Maka kita ingin ngobrol-ngobrol dengan kalian, pengalaman kalian hidup dalam dunia cyber. Silahkan Aryadi menyalakan kamera. Oke, ya. Ya Pak. Aryadi, ya. Gimana rasanya hidup di dalam dunia cyber? Dunia cyber itu kayak gimana ya Pak? Nah, kamu kan anak TI toh? Iya Pak. Sejauh yang kamu tahu apa itu dunia cyber?
dunia cyber itu kayak kalau yang saya tahu sih kayak ngeretas data orang gitu sih Pak. Oke, Baik pernah data melakukan maupun aktivisme itu? Aktivitas itu? eh, Merebut data jadi orang? kalau jadi korban pernah sih Pak. Tapi kalau Oke, melakukan belum pernah. waktu itu jadi korbannya apa? Facebook Pak 3 kali Oke, diretas Pak. Terus profilnya dihapus semua terus diposting sama eh, foto-foto dewasa gitu Pak sama video-video gitu. oke, Jadi itu pun ketahuan karena guru yang ngasih tahu gitu Pak. oke. Kira-kira alasannya apa ya? Kamu sampai diretas akunnya? Saya nggak tahu sih Pak, soalnya kan dulu pas SMP itu saya itu cuman main Facebook itu untuk kayak main game gitu, game yang ada di Facebook. Soalnya kan dulu kan game Facebook itu lebih populer daripada game yang ada di komputer gitu. Oke, setelah kamu tahu bahaya-bahayanya ya, atau risiko-risikonya lah ya, mungkin bahaya-bahaya bagi kamu yang sekarang studi di teknik informatika mungkin tidak sebesar itu ya ketika SMP ya. Iya, Pak. Kamu sendiri kalau berselancar ke kita sebut aja ya ke internet merasa aman nggak sih? Kalau saya sendiri enggak sih Pak. Oke, kamu merasa nggak amannya, padahal kamu kan anak TI toh? Kamu Iya, Pak. jauh tahu lebih banyak daripada saya. Biasanya hal-hal apa yang kamu lakukan agar kamu merasa lebih aman ketika berselancar di internet? Kalau saya sih dari browsernya sendiri saya hidupin mode keamanan yang tinggi. Jadi nanti kan kayak kalau kita browser terus misalnya nyari, kalau saya kan biasanya nyari kayak tugas gitu. Nah, ada yang tulisannya itu webnya itu kayak diblokir karena belum diblokir, maksudnya diminta persetujuan dulu bahwa web ini meminta data-data pribadi Anda. Nah, itu saya jadi ditolak saya nolak gitu. Jadi nggak jadi masuk gitu. Oke, apakah itu tidak membatasi eksplorasi kamu? Karena mungkin ya banyak situs mensyaratkan itu sehingga kalau kamu katakanlah security mode-nya itu sangat ketat lalu kamu kehilangan akses. Kamu sendiri gimana? Sejauh ini negosiasi soal itu ya. Kalau saya mau mendapatkan akses lebih besar, berarti saya mungkin harus melonggarkan ya security saya. Tapi kalau saya mengetatkan security saya, lalu aksesnya kemungkinan akan lebih terbatas. Bagaimana Pak? Jadi gimana kamu bernegosiasi dengan tegangan itu ya, antara keamanan dengan akses yang lebih besar? Kurang tahu juga sih Pak. Tapi sejauh ini kamu lebih memenangkan keamanan atau privasi kamu? Kalau saya sih keamanan sama privasi itu sama sih, nomor 1 sih. Oke, ya. Sekarang kamu boleh menunjuk teman kamu yang lain. Aryadi. Okta, Pak. Okta, silakan. Okta, apakah sudah ada di sini? Kayaknya belum ada itu. Silakan pilih yang ada ya. Okta ada, Pak. Soalnya saya 1 kos sama dia, Pak. Oke, ya. Okta, kamu diminta mengaku ya. Yuk, Okta. Mungkin mau pinjam komputer kamu juga. Romo. Yuk, ya. Silakan nyalakan kameranya, Okta. Oke, ya sudah mulai kelihatan. Remang-remang juga seperti Aryadi. Punya bukan? Gelap Pak soalnya. Ya. Oke. Setuju dengan pengalamannya Aryadi? Atau kamu punya pendapat lain? Setuju Pak Romo. Oke. Kamu sendiri pernah mengalami bahwa
privasi kamu diretas atau data kamu diretas? Untuk sampai saat ini sih belum pernah ya Romo, belum pernah diretas. Oke, kamu sendiri kamu kan termasuk generasi ya yang berselancar di internet barangkali jauh lebih lama daripada generasi saya atau dosen-dosen yang lain ya. Kamu sendiri merasa aman nggak sih sebagai orang muda yang ya berselancar hampir sepanjang hari dalam hidupmu ya? Katakanlah hampir semua hal itu sekarang terkoneksi dengan internet dan itu berarti juga memasukkan kita pada risiko tertentu ya, terutama terkait dengan privasi. Kamu sendiri masih merasa aman berselancar di internet atau kamu punya tips khusus ya yang kamu berlakukan untuk diri kamu, terutama ketika berselancar di internet terkait dengan security dan juga privasi? Kalau dari saya sih aman ya, cuman tetap kita harus waspada, jangan kayak kalau misalnya ada hal yang menarik tuh jangan asal dipencet atau apa, itu biasanya bisa ngambil data kita gitu, Romo. Yang penting tetap waspada lah. Kalau menurut kalian ya, hal-hal menarik apa sih yang seringkali entice kalian ya? Entice itu ya gampang membuat saya untuk apa ya cenderung mengklik atau mengakses. Apa, Michael? Hal-hal apa sih yang menurut kamu ya? Mungkin tidak hanya kamu, tetapi juga teman-teman sebaya kamu. Hal-hal yang orang yang mau meretas kamu ya, itu tahu betul ya bahwa kalian suka hal-hal itu. Silahkan, Michael. Kamu masih saya tanya ya, maka kamu santai-santai. Ya ini Romo apa namanya, kayak yang website-website yang bikin hadiah-hadiah gitu Romo, kita jangan sampai ikut tertarik ke sana lah. Soalnya itu kan kita juga nggak bisa percaya gitu. Oke, misalnya itu ya, yang ada hadiah-hadiahnya. Gimana cara membedakan bahwa itu real dan itu lebih fake ya? Terutama buat orang-orang yang awam, Mike. Untuk sejauh ini sih belum bisa membedakan sih Romo, karena aku nggak pernah nyentuh yang kayak begitu Romo. Oke, ya. Jadi kamu cenderung meskipun ada hadiahnya, cenderung tidak mau berisiko ya? Iya Romo. Oke, silahkan sekarang kamu nunjuk satu teman kamu yang lain. Dimas Romo. Dimas, yuk. Ya, wah ini gantian. Kalian satu kos ya. Apa nggak bosan ya kuliah di prodi yang sama, satu kos yang sama? Maaf Romo, kita satu frame tadi. Oh ya. Oke, aktivitas kalian kan sekarang ini hampir tak pisahkan ya dari berselancar ke internet, dan itu berarti berikut risiko-risikonya ya. Kamu sendiri pernah mengalami risiko dari berselancar ke internet, ya misalnya apakah datanya dicuri, atau akunmu diretas, atau hal-hal lain, Michael? Kalau akun diretas sih belum pernah Romo. Kalau misalnya data-data dicuri mungkin pernah, tapi akunnya sendiri nggak menyadari itu gitu. Mungkin Oke, gitu. buat kalian yang studi informatika, kalian itu dapat pengetahuan nggak sih bahwa apa ya data-data pribadi kalian itu sangat risky ketika ditaruh di internet? Silakan. Kalian itu apa ya, terutama yang belajar teknik informatika ya, sejauh apa ya, entah mata kuliah hacking atau yang lain kan ada toh, diajarkan ya, saya kira kalau nggak salah di semester 6 di teknik informatika ya, mungkin peminatan. Kalian sendiri merasa aman-aman saja dengan data pribadi yang kalian taruh di internet, atau kalian sendiri punya rasa was-was tertentu? Silahkan, Dimas. Was-was juga ada sih Romo, karena kan sekarang makin canggih, jadi orang-orang bisa kayak data-data pribadi kita bisa diambil sama orang lain.
kayak gitu sih. Oke, buat kamu yang ngambil kuliah teknik informatika ya, kamu sendiri bisa lebih melengkapi diri kamu sehingga lebih secure, atau kamu ya seperti kayak saya ya, orang-orang awam yang apa ya pengetahuannya di sekitar dunia hacking ya standar-standar saja. Kalau Dimas, kalau kamu kuliah di TI itu kamu dapat apa ya pengetahuan ekstra tentang membuat diri kamu, akun kamu lebih secure, lebih aman gitu, atau sama aja ya? Maaf Romo, boleh diulang, di sini berisik yang lain. Oke, ya, minta teman kamu diem dulu ya. Ya. Oke, kamu sebagai orang yang mungkin bahkan punya mata kuliah hacking ya, apakah kamu sendiri apa ya dapat pengetahuan tambahan ya sehingga kamu ketika berselancar di internet itu lebih secure, lebih aman, atau kamu ya mirip-mirip dengan saya ya, pengetahuannya ya standar-standar saja, atau kamu sendiri punya pengetahuan tambahan ya tentang menjadikan akun kamu, identitas kamu lebih secure gitu? Selama ini sih di informatika kita belum dapat itu, belum dapat mata kuliah itu, atau mungkin nggak tahu, nggak ada juga. Tapi kalau aku sendiri sih kayak mungkin lebih kayak jaga-jaga aja, diperhatiin dulu ini misalnya dari di aplikasi kah, kita lihat dulu aplikasinya tuh emang aman atau enggak kayak gitu. Jadi kamu selalu ngecek dulu ya, Dimas ya? Ya. Oke, does it work? Apakah itu membuat kamu lebih aman dalam kenyataan? Sedikit lebih aman ya, sekurang-kurangnya secara psikologis. Oke, Dimas, kamu boleh pilih satu teman kamu di ruang Zoom ya. Sebentar, mau aku cari dulu. Oke, silahkan. Kita akan ngomong, kalau kalian mendengar kata hacking atau hacker, konotasi yang ada dalam benak kalian dengan dua kata itu masih positif ya, netral, atau kamu punya konotasi yang lebih negatif terhadapnya. Itu yang akan saya tanyakan pada orang yang ditunjuk oleh Dimas. Fabian Andre Romo. Oke, Fabian Andre. Yuk, Fabian Andre. Ya, apakah kamu dari kos yang sama? Kelihatannya lain ya, warna lampunya agak lain ya. Oke, Fabian Andre. Kalau kamu mendengar kata hacking, hacker sebagai anak TI ya, kamu sendiri punya konotasi yang netral terhadap kata-kata itu, atau kamu sendiri sudah punya konotasi yang negatif terhadap kata-kata itu? Kalau dari sisi hacking, kalau saya sih lebih ke netral sih, Romo. Kalau kan hacking itu ada hacking baik sama hacking yang buruk. Oke, ada hacking baik, ada hacking buruk. Ya, ini kayak malaikat ya. Oke, hacking yang baik misalnya apa, Andre? Kalau hacking yang baik itu gini, Romo. Misal dia udah tahu kelemahan suatu aplikasi itu di sebelah sini, dia akan memberitahu pada pihak development untuk memperbaiki yang bisa dibuat itu, Romo. Oke, ini ada kasus ya. Saya tadi sempat ngobrol-ngobrol dengan salah satu dosen TI ya, Romo Hari Suparwito ya. Saya tanya, ada pernah mahasiswa TI dari ITB ya, itu menghack situs resminya Sanata Dharma, sehingga situsnya selama beberapa waktu kolaps ya. Dan kemudian mahasiswa ini minta sertifikat ya, berhasil menghack situsnya Sanata Dharma ya, dan menunjukkan kelemahan-kelemahannya. Jadi sisi-sisi yang bolong yang kalau nggak hati-hati nanti hacker yang lain itu bisa masuk ke situ ya. Dan waktu itu yang diminta oleh mahasiswa itu simpel sih, dia nggak minta uang atau minta apa ya, sesuatu yang kadang-kadang diminta oleh para hacker. Dia cuma minta sertifikat ya, berhasil membobol situsnya Sanata Dharma ya.
dan memperlihatkan kelemahan-kelemahannya. Nah, sekarang yang mengurusi situsnya Sanata Dharma, Babsi, tidak sedikit yang lulusan TI juga kan, itu tanya pada Andre, sebaiknya mahasiswa yang menghack situsnya Sanata Dharma itu boleh dikasih sertifikat atau enggak ya? Kalau menurut saya boleh sih Romo, kan dia udah membuktikan bahwa secara nggak langsung dia juga membantu dari pihak Sanata Dharmanya supaya tahu kan ini kelemahannya webnya Sanata Dharma itu ada di sini. Dan dia punya etikat baik untuk memberitahu itu. Oke, jadi itu hacking yang positif ya menurut kamu ya? Iya, Romo. Kalau hacking yang negatif, Andre, misalnya apa? Yang negatif tuh dia harus itu loh Romo, bahwa ngasih jaminan. Misal kamu mau webmu kembali, kamu harus bayar sebesar uang sekian. Kalau enggak, datanya dicuri, dijual di web lainnya, web atau di mana gitu. Itu menurut kamu real atau sesuatu yang cuma cerita-cerita aja? Sungguh-sungguh terjadi? Ada yang itu tadi. Oke, nanti silakan Andre ya, pilih salah satu temanmu. Rekan-rekan, kita sekarang mencoba mencari definisi yang kurang lebih kita sepakat tentang aktivitas hacking. Ya, sebentar ya. Which of these people is most like a hacker, a burglar, a vandal? It completely Ini depends on who you beberapa ask. gambaran The word hacker has cara taken on kita all these names and more. Like asking, is a chisel something you apakah use mereka to break into vandalis, safes, to deface buildings, apakah or to mereka carve statues? inventor, apa? Hacking, and why do people do it? In the broadest possible terms, hacking is creative problem solving that takes advantage of the properties of things in unexpected ways. So when Galileo used curved glass, Yang engineers saved diceritakan oleh a Andre juga. book, a plastic bag, and a roll of duct tape. That was a hack. Of course, usually when hacking comes up, we're talking about computer hacking, but the idea is the same. Computer hacking is just creative problem solving that takes advantage of the properties of computers and networks in unexpected ways. For example, phone providers used to use tones and beeps to get their phones to communicate with their networks. What they did not expect was that hackers would figure out that those tones could be imitated with toy whistles found in Captain Crunch cereal boxes, thereby bypassing the need to pay for the call. So why do hackers hack? Many are driven by intellectual curiosity. They want to learn how a Ini yang system dilakukan works. to mahasiswa discover its ITB quirks. terhadap situs Sadar ya. They Hanya are like intellectual game explorers curiosity who aja, venture into rasa ingin darkness tahu and see what akademik, they find. tidak Steve ada Wozniak, motif one lain. of the founders of Apple, started out like this. Like many hackers, his early explorations inspired him to start tinkering and inventing. Other hackers are like the security forces who want to defend their fortresses of information. They find the chinks in the internet's armor, like Heartbleed Bug, and patch them up before they can be used against you. And of course, there are hackers with less than noble intentions. They can be motivated by greed, fame, rebellion, or the desire to hurt others for cheap thrills. These are the hackers that media stories have taught us to fear. Some of them are brilliant minds gone astray, but many of these so-called hackers are just kids who run programs that they don't understand. Others are criminal syndicates that may know more about cheating and robbing people than creative problem solving. There are also hackers who operate in morally gray areas, who might steal information to expose corruption or violate privacy in the name of national security. They consider what they're doing just and for the greater good, while others see their actions as dishonorable and wrong. But assigning labels of right and wrong or good and bad to hacking is no more productive than pinning those labels to a hammer. It's how and why the hammer is used, to build or to destroy, that matters, and that you must choose for yourself. Hackers, like hammers, are here to stay, whether we like it or not. Oke, sekarang kita akan... Oke, Andre, silahkan pilih teman kamu. Setelah kita dapat pemahaman tentang hacking, yang tidak harus selalu dikonotasikan secara negatif, karena secara positif dipandang sebagai sebuah cara kreatif untuk mengatasi persoalan dengan cara yang tidak biasa. Dan ini seringkali mengatasi persoalan-persoalan yang ada di dunia kita. Saya tanya Romo Hari ya, itu gimana ya bisa menentukan hackingnya itu seperti kata Andre, baik atau buruk?
Dan beliau yang jawab, ya lihat hasilnya ya. Baru kita tahu bahwa itu hacking yang positif atau hacking yang negatif. Lalu dia cerita tentang kasus mahasiswa ITB, Teknik Informatika, yang berhasil membobol situsnya Sanata Dharma. Oke, Andre, silahkan pilih satu teman kamu. Ini Romo. Siapa? Hani. Hani. Oke, Mbak Hani. Silahkan menyalakan kamera, Mbak Hani. Iya, Romo. Oke. Di manakah kamu? Sebentar, Romo. Ya. Kelihatannya Mas Dimas pengen sekali melihat kamu ya. Berbinar-binar wajahnya ketika nama Mbak Hani disebut ya. Oke, Mbak Hani ya. Ini Mbak Hani. Punya banyak akun media sosial Mbak Hani? Lumayan, Romo. Oke, passwordnya sama? Ada yang sama, ada yang enggak. Oke, mengapa ada yang sama, ada yang enggak, Mbak Hani? Kalau yang sama itu biar gampang diingat aja. Nah, Terus kalau misalnya yang beda itu biasa karena udah ada yang tahu gitu loh, Romo. oke, jadi ganti password ya. Kira-kira kalau teman-teman kamu di TI itu bisa cari tahu passwordmu nggak sih, Mbak? Mungkin bisa. Mungkin bisa ya. Oke, Mbak Hani pernah dengar kata ini? Algoritma pasti ya. Iya, Pernah Romo. mendengar kata algoritma? Pernah ya. Kalau algoritma bubbling, Mbak? Gimana, Romo? Kalau algoritma bubbling? Belum pernah, Romo. Oke, saya beri contoh deh. Mbak Hani, kalau beli baju suka merek apa sih, Mbak? Kalau saya boleh tahu. Saya nggak jadi memberikan kado ya pada kamu ya. Tapi saya hanya pengen tahu aja preferensinya Mbak Hani itu kalau katakan aja ya atasan ya, baju atasan. Kalau atasan nggak nentu sih, Romo, nggak bisa hanya satu brand doang. Tergantung modelnya sih biasa. Yang paling inilah Mbak Hani paling senang banget dengan sebuah brand ya. Apa ya? Sarah? Mungkin kemahalan kalau untuk mahasiswa ya. Kelihatannya Mbak Hani sedang mengecek ya, baju atasannya itu mereknya apa saja ya teman-teman ya. Enggak, Romo, ada tamu tadi. Oke. Dia tutup pintu. Biasanya pakai The Executive sih. Oke, di eksekutif. Oh, ternyata ada yang untuk cewek juga ya. Saya kira cuma ada untuk cowok. Oke, di eksekutif. Algoritma bubbling adalah ketika media sosial apapun yang Mbak Hani akses, itu tahu bahwa Mbak Hani misalnya mencari-cari kalau ada iklan di eksekutif untuk women ya atau untuk girl, maka algoritma bubbling itu akan memberikan ini ya, memberikan tawaran kepada Mbak Hani ya, kemana kamu mesti beli ya, dan mungkin diskonnya lagi berapa gitu. Mbak Hani seneng nggak sih kalau apa ya media sosial ya atau media yang terkoneksi dengan internet itu sampai sejauh itu memberikan rekomendasi kepada Mbak Hani? Merasa aman nggak sih Mbak? Ngerasa seneng sih, Romo, jadi kayak punya referensi yang lain gitu. Oke, ada prasangka buruk nggak Mbak dengan algoritma bubbling itu? Sepertinya sih enggak ya, Romo. Oke, jadi Mbak Hani yang kuliah teknik informatika ya, feel oke-oke saja ya dengan algoritma bubbling. Oke, sekarang Mbak Hani boleh pilih satu teman kamu yang lain, Mbak Hani. Andrian Sihombing, Romo. Oke, Andrian Sihombing.
Ya. Oke, Andrian Sihombing. Ya, tadi saya sudah tanya baju atasan dari Mbak Hani, mereknya di eksekutif ya, Mas Andrian Sihombing. Kalau nanti Mbak Hani ulang tahun dan kamu pengen memberikan kado ya, jangan merek yang lain. Kayaknya Mbak Hani ngefans banget sama di eksekutif ya. Kalau Mas Andrian, apa sih merek yang favorit buat kamu, Mas Andrian? Merek apa ya, Mo? Merek baju, Mas. Sarah Men. 30 second. Oke. Ada 30 second juga ya? Saya kira cuma 3 seconds. 3 second, saya Oh, lupa. 3 second ya. Oke. Apa sih yang kamu suka dari 3 second? Kan itu tokonya nggak jauh ya dari kampus Sadar yang di Merican. Saya masuk-masuk kok kayaknya nggak tertarik ya. Apa sih yang menarik Mas Andrian Sihombing? Kainnya, Mo. Lembut. Oh, kainnya lembut ya. Seperti Mbak Hana. Seperti Mbak Hani. Enggak ya. Oke. Kamu sendiri suka mencari informasi tentang 3 second online? Enggak terlalu. Jadi Cuman sekali pakai udah enak banget. Oke, maksudnya mau beli-beli begitu? Kamu biasanya referensinya langsung datang ke toko atau kamu sudah termasuk generasi yang lebih lanjut ya? Jadi selalu mencari situsnya dan seterusnya gitu? Saya cari bajunya mana aja mereknya, terus saya lihat jenis kainnya, saya riset dulu semua. Oke, di internet ya? Iya. Kalau Mas Andrian merasa aman nggak sih riset-riset begitu secara daring? Kamu merasa nggak takut ya? Misalnya identitas kamu atau bahkan preferensi kamu itu ternyata dipanen ya oleh korporasi yang memang tugasnya itu mengumpulkan data kamu. Apakah merasa aman untuk riset itu ya, Mo, pertanyaan? Jadi bahwa ternyata preferensi saya kalau saya ngetik merek tertentu dan seterusnya itu tidak seinosen yang saya bayangkan, bahwa internet itu termasuk korporasi-korporasi tertentu itu ternyata memanen data yang saya tulis di situ ya, sehingga kemudian mungkin akan di wall kamu, di Instagram kamu, kemudian muncul merek yang kamu cari ya. Itu yang kita sebut sebagai algoritma bubbling ya. Masih aman, Mas Andrian? Dikatakan aman, sebenarnya saya bingung mengatakan aman karena mungkin nggak hanya saya, cuman betul. Kadang kita merasa aman tapi kita nggak sadar kalau kita itu ada kayak nggak aman gitu, mau ada sesuatu yang terjadi ketika kita browsing. Tapi sebenarnya itu sudah jadi resiko kita sih untuk berinternet. Jadi kita melangkah di internet aja udah kita berarti nerima resiko bahwa data-data kita atau riwayat-riwayat kita itu bakal tersimpan di suatu tempat. Oke, menurut Andrian apa sih yang kan hampir sebagian data kita ya, kalau kita bahkan kita sign in ya, misalnya akun email, lalu sign in aplikasi tertentu ya, itu mensyaratkan kamu memberikan data ya. Kalau Andrian sendiri apakah ada aplikasi-aplikasi tertentu yang kamu hindari, ada aplikasi tertentu yang kamu lebih punya trust ya, atau sikap kamu terhadap semua aplikasi kurang lebih sama? Karena kan sekarang ini hidup kita kan nggak sekedar kita mungkin punya email, tetapi punya aplikasi apps yang banyak sekali ya dalam hidup kita ya.
Jadi Untuk pertimbangan nggak sih ketika kamu misalnya mau mengupload aplikasi atau harus apa ya sign in aplikasi dan seterusnya? kebanyakan aplikasi atau software yang saya hadapi itu mau software-software yang ini sih, mau yang apa, yang udah kebanyakan orang tahu gitu. Jadi mungkin aman, cuman saya nggak tahu. Jadi kayak oh ya udah gitu. Cuman ada beberapa aplikasi yang di HP, terutama yang di HP, yang aplikasinya itu biasanya kan kalau misalnya kita mau menggunakan aplikasinya itu ingin sesuatu dari kita, misalnya ingin buka kontak kita atau ingin buka galeri kita. Nah, cuman ada beberapa aplikasi kayak yang dia aplikasinya fungsinya buat ini tapi mintanya beda. Jadi misalnya kayak aplikasinya itu nggak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gambar, tapi dia minta kita ngambil gambar, ngambil kontak. Kita kan bingung gitu. Ya, Saya biasanya aplikasi kalau yang seperti gitu itu sih yang gimana, saya Andre? hindari. Kamu cenderung mundur atau lanjut? Kalau misalnya kamu merasa kok tidak connect ya antara aplikasi itu dengan yang dia minta dari kamu. Langsung uninstall mau. Oke, langsung uninstall. Oke, terima kasih Andrian. Nah, kamu boleh nunjuk satu teman kamu lagi. Anggoro mau. Anggoro. Silakan Anggoro menyalakan kamera. Sebentar ya, Romo. Ya. Nah, salah satu aplikasi yang populer ya, apalagi di Indonesia selama beberapa waktu adalah FaceApp. Ya. Banyak orang Indonesia kedanan dengan aplikasi ini. Dan banyak yang nyoba karena lucu. Nah, kalau saya tanya pada kalian yang lebih tahu dalam dunia sains dan teknologi, seberapa aman sih sebenarnya? Karena ada banyak pembicaraan juga ya terkait dengan ini. Silahkan Anggoro. Ya. Gimana Anggoro? Kamu sebagai mahasiswa TI ya? Misalnya kayak aplikasi FaceApp itu berisiko nggak sih, Anggoro? Aplikasi FaceApp. Ya, yang bisa mengubah wajah itu loh ya. Kita jadi tua atau kita jadi lebih muda dan seterusnya. Itu kan populer sekali toh di media sosial ya. Atau yang bisa membuat wajah kita bergerak, moving ya. Dan gitu-gitu. Sebagian orang termasuk beberapa teman saya ya yang punya kepakaran dalam dunia digital, mereka mewanti-wanti sih. Kalau Anggoro sendiri gimana? Nah, itu ya lucu-lucuan aja Romo, tidak ada bahaya-bahayanya. Atau kamu tahu lebih tentang itu? Jujur Romo, jujur Romo, saya sendiri itu belum pernah pakai aplikasi yang seperti itu, Romo. Oke, kalau kamu dari sisi kita sebut aja pengamat ya, bukan pemakai ya. Kamu sendiri punya trust nggak sih terhadap aplikasi-aplikasi seperti itu? Suara kamu terputus-putus, Anggoro. Mungkin dimatikan kameranya nggak apa-apa. Iya, suara kamu agak putus-putus. Masih putus-putus. Oke, sambil menunggu Anggoro kembali. Halo Romo. Oh ya, yuk. Ya, ini koneksi saya memang lagi nggak benar. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Oke, kelihatannya masih belum baik koneksinya. Kita jeda sebentar ya, Anggoro ya.
Nah, rekan-rekan, ini ada sebuah kasus yang besar beberapa waktu yang lalu, terutama terkait dengan ini ya, Cambridge Analytica. Mari kita lihat Most people kasusnya. know that Facebook has information about them. We submit things, our birthdays, and our interests, and we assume that Facebook is collecting that data. But Facebook realize Facebook can take all the data that you submit and combine it with data from other users and outside information to construct a profile of you. Facebook uses nearly 100 different data points to classify your interests and activities. Jadi yang kita This would sebut tadi include basic stuff like your age and gender, but also algoritma more bubbling. complicated information, like whether you own a motorcycle or you recently went on vacation, or whether you're a gadget geek. Researchers have found that by using signals such as your likes and interactions, Facebook could tell if you were in a relationship or going through a breakup. Facebook doesn't just know who you are, it also knows where you are. If you have location tracking turned on, Facebook collects an enormous amount of location data about where you're going, where you came from, where you live, where you work, what restaurants and businesses you tend to go to, and they use this information to target ads at you. And location data could reveal other people who live in your house, even if you're not connected to them on Facebook. Now, obviously, Facebook knows what its users buy when they click on ads from Facebook. But what most people don't realize is that they have ways of tracking your offline purchases as well. Ini For menurut many saya years, yang Facebook has menarik. had partnerships with data Kalau brokers that collect mereka bisa information about tracking people's ketika purchases. kita So, kita for online example, if itu you buy a burrito with your saya credit card, lumayan tahu ya. Facebook could Tapi know about ternyata that mereka bisa transaction, men-tracking match it with kita the credit card that you bahkan added to ketika Facebook kita or Facebook melakukan Messenger, aktivitas and start showing you offline. ads for indigestion medicine. One of the most controversial parts of Facebook data collection is a feature called People You May Know. And this is where Facebook uses many different signals of what it knows about you to determine who else you might be connected to. And this is not always things that you share with Facebook. It might be contacts in your phone. It might be people who have been in the same room as you. Facebook was using location data to recommend friends. So it might have been recommending people who share a doctor with you or work in the same building. Facebook can also be used to compile data about your political activity, like protests or marches you go to. In one case in 2016, the ACLU found that 500 police organizations had signed up for a service called Geophilia, which scraped data from social networks like Facebook, Twitter, and Instagram to help officers look for users who might be in a specific location or attending a specific protest. For example, Geophilia claimed it helped the Baltimore Police Department monitor and respond to the protests after the death of Freddie Gray. Facebook doesn't just know who you are, where you are, and what you buy. It also can be used to figure out what kinds of things you might do in the future, to predict life outcomes, like whether you will be addicted to substances, whether you will switch political parties, whether you're physically healthy or physically unhealthy. These are all part of the information that advertisers love to know because it helps them better target users. Oke, rekan-rekan, sekarang saya pengen tahu komentar kalian terhadap deskripsi dari aktivitas Facebook terhadap kalian. Oke, apakah Anggoro sudah bisa terkoneksi lagi? Sudah, Romo. Oke, Anggoro, setelah kamu lihat tayangan tadi, apa sih yang menurut kamu paling menarik dari tayangan tadi terkait dengan aktivitas Facebook pada kita? Mungkin sesuatu yang baru kamu ketahui, oh ternyata begitu ya yang terjadi ketika saya sign up ya dan sign in di akun media sosial, salah satunya adalah Facebook dan tentu yang lain-lain ya included. Apa ya? Apakah semuanya sudah kamu ketahui sebelum ini atau ada sesuatu yang sekarang saya baru tahu tentang itu. Misalnya saya tadi share kepada kalian, saya awalnya nggak ngira aja ya bahwa misalnya saya beli pisang goreng ya di jalan ini di depan kampus Sanata Dharma Becan dan saya menggunakan debit card saya, ternyata aktivitas itu bisa terekam ya dan bisa terkoneksi dengan Facebook. Karena
aktivitas itu melibatkan debit card saya, dan itu berarti sesuatu yang saya anggap terdiskoneksi ternyata terkoneksi ya. Itu misalnya salah satu kesadaran baru yang saya miliki ya. Kalau Anggoro, apakah ada sesuatu yang lain yang kamu temukan dari tayangan tadi? Sebelumnya mohon maaf, Romo, tadi saya baru masuk lagi ketika di pertengahan video, jadi mungkin agak ini sedikit. Ya. Tapi mungkin saya punya pengalaman yang hampir sama seperti Romo tadi. Oke, silakan. Dulu tuh saya kan buat Facebook itu kan iseng-iseng, Romo. Cuman buat main game doang karena dulu ada gamenya di sana. Nah, itu pada profil saya itu saya isi yang aneh-aneh begitu, Romo. Nah, saat melihat video tadi kok, oh ternyata terekam tuh punya saya tuh. Harusnya nggak tak isi kayak gitu, seperti itu, Romo. Oke, kalau suatu saat nih Anggoro ya, apapun yang ada di media sosial kamu menjadi bahan bagi sebuah korporasi yang sedang berencana untuk merekrut kamu untuk digunakan dalam wawancara, kamu mau enggak itu? Karena Anggoro tadi kan wah saya ternyata enggak serius ya waktu itu ngisi-ngisinya ya, asal-asalan dan ternyata itu terekam semua. Gimana, Anggoro? Suaranya tidak terdengar ya. Oke, sambil menunggu Anggoro, suaranya. Bagaimana tadi, Pak? Oke, yang saya tanyakan adalah bahwa segala aktivitas kamu secara daring ternyata itu dijadikan ya, dan ini sudah menjadi kenyataan bahwa banyak korporasi untuk tahu kita, mereka mengakses ya kita, termasuk aktivitas online ya. Lalu akun media sosial yang kita miliki dan seterusnya, dan mereka memanen informasi tentang kita dari situ ya. Seperti yang Anggoro tadi, oh ternyata data saya digunakan ya untuk kita sebut ya memprofiling kita dalam arti yang masih netral ya. Gimana Anggoro? Kalau bagi saya ya sebenarnya kalau bisa jangan dari sosial media saya begitu, Romo. Mestinya lebih dari karena memang kan ya dari wawancara offline itu ya. Iya betul, Romo. Karena di media sosial itu saya waktu dulu itu kan memang agak belum terlalu paham begitu, Romo. Oke ya, dan mungkin itu menjadi alasan ya, sebagian dalam beberapa momen kan kita isu tentang sekuritisasi ya, tentang keamanan kita di ruang cyber itu menjadi persoalan ya. Saya punya tidak sedikit ya teman-teman Indonesia yang di Amerika itu sangat concern soal itu, dan mereka rame-rame lalu ini ya uninstall dan mereka tidak lagi join ya, misalnya dengan media sosial Facebook karena hal-hal itu ya. Apalagi kemudian nanti, nah ini salah satu kasus yang besar yang waktu itu menjadi peristiwa besar ya, terutama untuk di Amerika karena kemenangan Donald Trump itu dipengaruhi oleh kampanye terselubung ya, yang nah ini kasus ketika Trump terpilih sebagai presiden. Alexander Kogan, who was using Facebook data for research purposes. Quiz is innocuous, over 100 personality traits to agree or disagree with, and you got paid less than $5. To take the survey, you had to log into Facebook, which gave Kogan access to your profile, including your birth date, location, and most importantly, your Facebook likes. Kogan combined the quiz results with your Facebook data to develop a psychometric model, a sort of personality profile. He then combined this with voter records and sent them to Cambridge Analytica. CA claimed that these models were the heart of how they profiled you, your neuroses, and other exploitable traits. But Kogan and CA didn't stop there.
His app also grabbed the personal data of your Facebook friends and compiled similar profiles of them. In just months, 270,000 people took Kogan's survey, and the data of up to 87 million friends was also harvested, close to 1/4 of all US Facebook users. CA then used that data to target people, maybe you, with political messaging. CA said this targeting helped the Trump campaign strategy, but the campaign disputes this. Kogan's work claimed to be for academic research, but he also shared your information with Cambridge Analytica, a violation of Facebook's policies. So, was it a data breach? Facebook says no, that no passwords were stolen and no systems were infiltrated. But Mark Zuckerberg has said it was a breach of trust between Facebook and its users. The US Federal Trade Commission is investigating the case. Nah, ini salah satunya bahwa barangkali passwordnya dan informasinya tidak dicuri, tetapi kepercayaan pada korporasi ini menjadi berkurang. Dan ini adalah pengakuan dari whistleblower ya, dari Cambridge Analytica. I do feel responsible for it, and it's something that I regret. He's an upper-class Etonian who Jadi pemanenan data ini ya bisa digunakan untuk mengarahkan interest, preferensi, bahkan secara politik. Pentagon, for MMG, MI6, brilliant and decent and whatnot, and I'm a posh British man. You should trust me for all the money. What Kogan offered us was something that was way cheaper, way faster, and of a quality that nothing matched. They had apps on Facebook that were given special permission to harvest data, not from just the person who used the app or joined the app, but also it would then go into their entire friend network and pull out all of the friends' data as well. Things like status updates, likes, in some cases, private messages. We would only need to touch a couple 100,000 people to expand into their entire social network, which would then scale us to most of America. And people have no idea that their data is being taken as well. We don't work with Facebook data. We don't have Facebook data. We do use Facebook as a platform to advertise, as agencies, I should say. From when I was there, that's just fundamentally not true, because we spent $1 million harvesting tens of millions of Facebook profiles. The company itself was founded on using Facebook data. We would know what kinds are going to consume that, and then how many times do we need to touch use that in order to change how you think about something. It is a full service propaganda machine. Oke, rekan-rekan, pertanyaan akhir yang mau kita jawab dalam kurang lebih 4 menit terakhir sebelum kita mengakhiri kelas kita adalah apa yang masih kita pandang sebagai privacy, sebagai privasi. Kalau ternyata hal-hal yang kita pandang sebagai privasi ternyata sangat rentan untuk dipanen ya data-data kita. Kalau kalian dan kita bergerak ke era di mana dunia cyber akan semakin berkembang, dan tentu kalau kita melihat salah satu aktivitas hacking ya dalam arti yang paling negatif, tentu akan mengalami kemajuan di dalam
modus operandinya ya, dan kita tadi melihat salah satu kasus yaitu Cambridge Analytica ya, dilakukan oleh seorang profesor dalam dunia IT, dan yang dia lakukan sama sekali tidak kentara sebagai pemanenan data, karena dia menggunakan survei ya yang mereka klaim sebagai betul-betul akademik, tetapi ternyata di dalam praktek itu memanen tidak hanya dari orang yang disurvei, tetapi semua orang yang ada dalam list pertemanan dengan orang yang mengisi survei itu. Maka tadi kita melihat ada sekitar 237 ribu orang yang melakukan respons atas survei, dan yang bisa dipanen datanya adalah sekitar 187 juta akun, dan itu berarti sangat influensial ya, terutama untuk kepentingan politik, untuk menggiring preferensi politik seseorang atau secara untuk marketing dan seterusnya ya. Nah, pertanyaan paling akhir adalah lalu apa yang masih kita bisa sebut sebagai privasi, terutama pada tahun-tahun ke depan ya. Kita akan coba tanya-tanya kalian ya. Mbak Sinta. Iya, Romo. Oke, kalau hidup kita ternyata tidak se-private yang kita bayangkan, yang masih kamu anggap sebagai privasi dalam hidupnya Mbak Sinta apa sih? Kalau menurut saya yang menjadi privasi itu aktivitas saya yang tidak saya upload ke sosmed atau kehidupan keseharian saya gitu, Romo. Itu privasi. Oke, Mbak Sinta sejauh ini melakukan itu ya? Tidak semua hal yang kamu lakukan kamu upload, termasuk misalnya lokasi, apa yang kamu sukai, dan gitu-gitu, Mbak Sinta? Iya, Romo. Saya jarang sih kalau upload ke sosmed. Oke, kalau yang Mbak Sinta biasanya upload apa Mbak? Kalau kita boleh tahu ya. Khawatir ini tidak ada pemanenan data dari percakapan ini. Gimana, Romo? Tadi ada yang ganggu. Mbak Sinta upload biasanya apa sih Mbak, kalau kita boleh tahu ya? Tentu kamu punya beberapa sosial media dan kamu tetap melakukan ini ya, bahwa ada data yang kamu kirim dan apa ya kamu tampilkan ke hadapan umum ya. Sejauh ini kamu membatasi yang kamu upload apa saja sih Mbak? Kalau yang saya upload sih kebanyakan yang saya ngambil dari internet terus upload ulang lagi gitu loh. Oke, jadi memang sudah publik lalu kamu repost ya? Iya. Oke, Mbak Angela Aseta? Iya, Romo. Ya, apa yang masih jadi privasi kamu, Mbak Angela? Oh, kurang lebih sama kayak Sinta tadi sih, kebiasaan-kebiasaan yang nggak ke-expose di sosial media seperti itu. Oke, susah nggak sih Mbak, apa di dunia yang kayaknya kita tuh harus posting terus dan kamu menahan diri untuk tidak memposting? Susah-susah gampang sih. Soalnya biasanya saya juga kadang kalau lagi ngapain, saya kayak kumpul sama temen kayak nge-post di sosial media, tapi kayak nggak setiap kayak kegiatan saya expose terus gitu loh, Romo. Oke, kalau misalnya seminggu sekali gitu kamu pasti posting atau bahkan seminggu sekali belum tentu posting? Seminggu sekali belum tentu. Belum tentu ya. Jadi kamu tidak terlalu ini ya, Mbak Angela ya, tidak seneng posting banget ya? Lebih ke kayak mencoba membatasi aja sih. Oke, ada alasan tertentu terkait dengan itu selain tentu dengan tema yang kita bicarakan ya, bahwa ruang siber ternyata bukan ruang yang sepenuhnya inosen dan termasuk ruang yang berisiko, meskipun tadi teman kamu juga sudah mengingatkan kita ya, kalau kita go online ya kita sebenarnya take risk ya. Kalau Mbak Angela sendiri apakah pertimbangan itu yang menjadikan kamu post less ya, atau ada sesuatu yang lain, Mbak Angela? Kalau saya lebih ke kayak keseharian saya ya, biar saya nikmatin, nggak mau jadiin kayak konsumsi publik aja sih kayak gitu. Oke ya, jadi ada hal-hal yang tidak selalu semuanya harus diposting ya, di
ruang publik ya. Misalnya saya juga apalagi profesi saya ya, tidak hanya sebagai dosen tapi sebagai Romo ya. Kadang-kadang ada foto-foto yang lebih bagus ya, tetapi karena potensi bahwa itu disalah tafsirkan misalnya saya foto dekat dengan mahasiswi ya, itu biasanya saya pikir berkali-kali ya untuk saya posting, meskipun mungkin mahasiswinya juga tidak keberatan dan mungkin juga orang tidak ada persepsi buruk ya, tetapi saya menahan diri. Kelihatannya kalau ada kemungkinan sekecil apapun ya bahwa itu disalah tafsirkan, lalu saya cenderung untuk tidak memposting ya, saya kirim kepada mahasiswinya atau pada orang lain ya, tapi tidak untuk kepentingan media sosial ya, untuk pertemanan kita saja ya. Oke, Genesis Akar. Ya, Romo. Oke, kalau gitu apa yang masih kamu pandang sebagai privasi, terutama di dunia internet yang kayaknya tidak ada hal dari diri kita yang sekarang ini aman semuanya ya, bahwa segala aktivitas kita pun ya, bahkan ketika kita share log ya, share like, itu pun ternyata bisa ditafsirkan ya. Lalu apa yang bisa masih kamu pandang sebagai privasi yang paling perlu kamu lindungi? Itu Pak, kan setiap orang tuh punya aibnya sendiri Pak itu. Semoga memang nggak disebarluaskan atau nggak dikasih tahu ke orang. Dan semoga memang misalnya kita punya teman atau ada orang yang nggak dikenal lagi suka nge-stalk gitu Pak, suka merendahkan orang lain dengan cara mencari informasi buruk kayak gitu Pak. Itu yang saya maksud privasi Pak. Oke, kamu sendiri merasa pernah posting aib dari hidup kamu sendiri di online? Mungkin pas masih anggapannya masih SMP gitu Pak, masih lugu gitu Pak. Ada foto-foto yang ekspresinya aneh gitu atau kata-katanya ya agak menyesal gitu Pak. Oke, kalau misalnya itu digunakan untuk wawancara kamu diterima atau tidak dan mereka buka akun medsosmu, kira-kira kamu akan ngomong apa pada pewawancara, Genesis? Ya mungkin dengan ngomong foto-foto aib atau postingan aib gitu ya? Anggap aja lelucon Pak, karena iseng-iseng dulu, karena penasaran gitu Pak, masih merasa internet atau media sosial itu hal yang luar biasa menyenangkan gitu Pak. Oke, saya kira mungkin sebagian dari kita ya, ketika awal-awal booming ya, itu menjadi forum lucu-lucuan ya, tanpa kita sadari bahwa kita meninggalkan jejak digital di situ. Oke, rekan-rekan, isu tentang privasi di ruang siber, tulisan yang ada pada tangan kalian, tulisan yang sebenarnya sudah agak lumayan lama ya, tetapi saya sengaja membagikannya kepada kalian untuk melihat perkembangan sampai sekarang ini, bahwa isu privasi, terutama ketika orang betul-betul ya menghargai privasi, itu menjadi tema yang tetap relevan untuk kita dan bahkan menjadi lebih relevan, terutama ketika kerentanan terhadap data pribadi kita, bahkan ya hal-hal yang kita pandang sebagai privasi itu semakin rentan dengan fenomena hacking ya, hacker dalam arti yang paling ekstrim negatif. Mudah-mudahan nanti juga ini menyadarkan banyak korporasi, termasuk kita ya, terutama kalian yang ada dalam dunia sains dan teknologi, untuk tetap memberikan ruang pada privasi ketika semuanya hampir bisa diakses ya dari diri kita, dan mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan ya, terutama mereka yang paling rentan untuk mengalami diretas ya dan dimanipulasi datanya, agar mereka menjadi kelompok yang aman, terutama di dunia siber sekarang. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, dan buat teman-teman Muslim, selamat menyambut bulan Hari Idul Fitri ya, dan mohon maaf lahir dan batin kalau kita nggak bisa ketemu minggu depan. Dan terima kasih semuanya, selamat sore.
Selamat sore, Romo. Romo. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih, Selamat Romo. sore. Selamat sore, Romo. Oke.